Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Anita Kolopaking sebagai pengacara ditetapkan. Dia sebagai pengacara Joko Chandra ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Jadi ini baru-baru ini Joko Chandra sudah ditangkap polisi, ditangkap di Malaysia. Setelah ditangkap dibawa ke Indonesia. Setelah ditangkap Joko Chandra ini, polisi menyerahkan kepada jaksa untuk dimasukkan ke penjara untuk menjalani hukuman selama 2 tahun itu sesuai dengan keputusan hakim. Karena jaksa ini adalah selaku eksekutor pelaksana putusan daripada hakim, sehingga dia yang berwenang menyampaikan itu, meneruskan itu ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Itu yang saya lihat. Jadi Joko Chandra ini pada saat itu dia kan, tetapi Joko Chandra ini di samping dia melaksanakan, karena dia mengajukan peninjauan kembali, karena ketentuan dalam peninjauan kembali dia karena perbuatannya sudah terbukti menurut putusan Mahkamah Agung, maka 2 tahun itu dijalaninya. Sambil dia menjalaninya, dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Sambil melaksanakan hukumannya, dapat melaksanakan peninjauan kembali tersebut. Jadi saya lihat dan diduga yang pada saat Joko Chandra ini melarikan diri atau selama berada di Indonesia, ada diduga Anita Kolopaking ini yang mengurus semua kepentingan daripada Joko Chandra ini, antara lain melaporkan peninjauan kembali kepada pengadilan ke Mahkamah Agung lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di samping itu juga dia mengurus KTP-nya ke Grogol, Jakarta Barat. Samping itu juga dia mengurus masalah keimigrasi, masalah red notice. Jadi red notice itu. Jadi itu saya lihat untuk supaya dicabut daripada mungkin buronannya tersebut. Di samping dia ke Mabes. Di Mabes dia itu mendapat mengurus surat jalan, sehingga Joko Chandra ini bebas berada kemana-mana selama di Indonesia. Sampai keluar daripada Indonesia dia bebas berjalan-jalan ke sana kemari. Nah, ini yang saya lihat semua bisa dihubunginya. Mungkin dia sudah dekat dengan aparat penegak tersebut. Dan saya pikir orang-orang, baik dia polisi, hakim, imigrasi, dan juga kelurahan memberikan bantuan tersebut adalah, saya duga ada syarat dengan perbuatan korupsi. Tidak mungkinlah dia bisa mengurus ke sana kemari, risikonya berat kalau tidak ada masalah uangnya. Saya menduga sangat besar masalahnya ada uangnya, sehingga urusannya dapat cepat keluar dan dapat selesai sampai dia bisa berangkat ke luar negeri. Akhirnya karena permasalahan ini rame di masyarakat, Joko Chandra bisa berkeliaran di Indonesia dengan bebas dan keluar juga bebas sampai mendapat perhatian masyarakat luas. Akhirnya polisi bertindak dan mencari Joko Chandra ini. Akhirnya dia menangkapnya Joko Chandra ini. Mungkin ini atas perintah presiden ini, karena memalukan bangsa Indonesia ini. Penegakan hukum Indonesia bisa berjalan-jalan bebas selama kurang lebih 2 bulan di Indonesia tanpa ada apa-apa, bebas keluar. Jadi mungkin adalah keseriusan daripada pemerintah untuk melakukan penangkapan daripada Joko Chandra tersebut. Jadi kalau saya lihat dari segi hukum pidana, dengan polisi dengan menangkap daripada Anita Kolopaking ini, dapatlah ini diterapkan penggunaan daripada surat palsu dan lain sebagainya. Dan saya lebih tepat dia mengenakan ada perbuatan korupsi, karena dia diduga memberikan uang kepada polisi, kehakiman, atau imigrasi dan kelurahan dan sebagainya. Maka dia dapat dikenakan melakukan perbuatan korupsi dalam bentuk tidak merugikan keuangan negara, tapi merugikan nama negara.
Jadi itu yang disebutnya korupsi juga. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dia memberikan uang kepada aparat yang berwenang untuk itu. Sehingga itulah perbuatannya itu yang sifatnya melanggar hukum. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Ancaman hukumannya untuk kalau packing ini dapat dikenakan hukuman ancamannya 5 tahun. Karena sebagai siapa yang memberikan uang kepada aparat penegak hukum atau aparat pemerintah yang berhubungan dengan jabatannya dapat dikenakan ancaman hukuman 5 tahun. Soal nanti berapa putusannya tergantung putusan hakim. Ancaman tertinggi 5 tahun. Bisa saja nanti hakim menjatuhkannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi maksimal paling tinggi adalah 5 tahun kepada Anita Kolopaking tersebut. Jadi itu yang saya lihat, karena dia mengatur semua ini, akibat karena perbuatannya itu diduga dia yang mengatur masalah ini, makanya polisi telah memeriksa semua masalah ini. Ada katanya saksi sampai 30 orang. Itulah kurang jelas ya, tapi katanya polisi ada saksi lebih dari 30 orang. Sehingga dapat menetapkan Anita Kolopaking ini sebagai tersangka. Jadi itulah saya lihat, karena dia diduga adalah pengatur daripada berlarinya Joko Chandra ke luar negeri. Bebas berjalan-jalan ke Indonesia dan sampai pulang ke luar negeri, mungkin Malaysia, bebas dia. Tapi yang diduga mengaturnya Anita Kolopaking ini, sehingga polisi menetapkannya sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.